Pada tahun 1978, di saat belum lama perang di berbagai belahan dunia telah berakhir, kita dikenalkan dengan seorang pilot maskapai terkemuka Amerika bernama Barry Seal lagi melakukan penerbangan komersil. Di saat semua orang ingin menjadi seorang pilot, Barry justru merasa sangat bosan dengan semua rutinitasnya. Saking bosannya, sesekali Barry mematikan sistem autopilot pada pesawat. Dia sengaja membuat turbulensi dan itu membuatnya sedikit terhibur. Wah, gila. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, American Man. Pada suatu malam, Barry menghadiri sebuah pesta dan tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang yang kita panggil aja dia Rosid aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Diketahui Rosid bukan orang sembarangan karena dia mengetahui semua latar belakang Barry. Rosid tahu bahwa Barry dulunya adalah pilot muda berbakat dan mendapatkan prestasi selama sekolah penerbangan. Bahkan setiap minggu, Barry suka menyelundupkan beberapa box sigar untuk menambah penghasilan. Ternyata semua itu Rosid ketahui karena dia merupakan seorang agen CIA. Rosid ingin mengajak Barry bekerja sama karena kemampuannya sangat dibutuhkan oleh negara. Barry diajak melihat sebuah pesawat keluaran terbaru yang cukup canggih. Pesawat itu juga telah dimodifikasi dengan banyak fitur dan terdapat kamera pada bodi bawah. Barry ditawari pekerjaan mengawasi para pemberontak demokrasi yang menempati negara-negara di sekitar Amerika. Kemudian Rosid sengaja memaksa Barry mencoba pesawat tersebut dan saat diterbangkan, Barry sangat bahagia karena merasakan kembali sensasi mengudara yang lama hilang. Dari sana Barry pulang ke rumah lalu memberitahu istrinya bahwa ada perusahaan konsultan penerbangan yang menawari pekerjaan. Tapi istri Barry gak setuju karena ingin Barry bekerja di perusahaan yang udah jelas. Atas hal itu, Barry terpaksa kembali ke rutinitas yang sangat membosankan. Check. Radio's transponder radar. Barry pun kembali menjalani rutinitas dan benar-benar udah sangat-sangat bosan. Barry terus berpikir ulang hingga akhirnya dia memutuskan resign karena tawaran dari Rosid jauh lebih menjanjikan dan dirasa akan sangat menyenangkan. Beberapa hari kemudian, Barry menjalankan misi pertama dari Rosid, memotret para pemberontak dari jarak yang dekat. Meskipun berbahaya, Barry sangat senang karena berhasil merasakan kembali adrenalin. Foto yang Barry ambil itu kemudian diberikan pada Rosid dan dengan entengnya, Rosid mengklaim bahwa itu merupakan hasil pekerjaannya. Atas hal itu, Rosid mendapatkan banyak pujian dari para petinggi CIA. Barry terus menjalankan misi dan terbang ke berbagai negara, memotret para pemberontak dari jarak yang dekat. Misi yang dijalankan gak selalu berjalan dengan mulus karena Barry sempat mendapatkan tembakan hingga pesawatnya hampir jatuh. Setelah semua misi berhasil dijalankan, Barry menemui Rosid untuk memberikan foto dari misi terakhir. Mendengar jika para petinggi CIA puas, seketika Barry meminta penambahan bayaran. Tapi dengan santai Rosid menolak karena Barry akan kembali menjalankan misi. Kali ini Rosid menugaskan Barry ke negara Panama untuk menyuap seorang kolonel demi mendapatkan informasi rahasia. They gave me another job. Tahun demi tahun berlalu, kini Barry pergi ke Kolombia, tapi apesnya dia malah bertemu dengan para kartel narkoboy. Dikarenakan dicurigai, Barry pun dibawa ke markas mereka. Setibanya di sana, Barry bertemu dengan seorang kartel narkoboy bernama Jorge. Ternyata Jorge sangat kagum dengan kemampuan terbang dari Barry karena berhasil memotret para pemberontak dari jarak yang sangat dekat. Jorge sempat curiga jika Barry bekerja dengan CIA, tapi Barry beralasan bahwa dia bekerja untuk perusahaan independen.
Barry diajak berkeliling ke perkebunan bahan baku narkoboy dan itu semua akan dikirim ke Amerika. Jorge bercerita bahwa dia sangat kesulitan mengirim narkoboy ke Amerika padahal permintaan sangat tinggi. Jorge meminta Barry terbang ke Amerika membawa narkoboy milik Jorge dan akan mendapatkan imbalan sebesar $2.000 atau sekitar 33 juta rupiah per kilogram narkoboy yang dibawa. Kemudian Barry dikenalkan dengan para kartel narkoboy lain yaitu Carlos dan tentunya Pablo Escobar. Ya, betul sekali, Pablo Escobar, karena ini kan film kisah nyata, Brad. $2,000. Barry segera memeriksa lintasan terbang karena gak sedikit pilot yang tewas karena gak bisa terbang jika membawa ratusan kilogram narkoboy. Barry berkata akan sulit terbang jika narkoboy yang dibawa sangat banyak, tapi dikarenakan diancam akan dibunuh, Barry sebisa mungkin akan berusaha membawa narkoboy itu ke Miami, Amerika. Akhirnya Barry merubah rencana di mana semua narkoboy itu akan diterjunkan di Louisiana. Semua itu Barry lakukan untuk menghindari aparat karena aksi yang dilakukan sangat beresiko. Pada awalnya para kartel keheranan dengan keputusan Barry, tapi setelah dijelaskan, mereka pun mempercayakan semuanya pada Barry. Pardon. Hold, keep pushing, come on. Need all the runway I can get. Setelah semua narkoboy dimuat, Barry meminta agar dibantu mendorong pesawat. Saat akan bersiap, Barry sangat kaget karena ada orang yang bertubuh jangkung badak yang merupakan anak buah Jorge duduk manis dalam pesawat. Dengan tegas Barry memintanya keluar karena pesawat gak akan bisa terbang. Sebelum pergi, Jorge memberikan kalung Rosario agar Barry mendapatkan keselamatan. Pesawat mulai melaju tapi hampir di ujung lintasan sama sekali gak bisa naik karena membawa beban yang berat. Barry terus berusaha hingga akhirnya berhasil terbang meskipun hampir aja menabrak pohon. Setibanya di perairan Amerika dengan kemampuannya, Barry terbang rendah agar gak dicurigai. Meskipun sempat dicurigai, tapi berkat cara terbang yang handal, Barry bisa lolos dan mendaratkan semua narkoboy di titik yang telah ditentukan. Keberhasilan Barry itu dirayakan dengan sangat meriah karena para kartel berhasil mengekspor narkoboy ke Amerika. Mereka mengundang Barry untuk berpesta dan diberikan imbalan yang sangat besar. Tapi secara mengejutkan para polisi datang hingga mereka semua berhasil ditangkap. Ternyata gak lama para kartel dibebaskan, tapi Barry dibiarkan mendekam di penjara. Kemudian Barry didatangi oleh Rosid dan sangat gak menyangka karena Barry malah menyelundupkan narkoboy. Rosid memberitahu bahwa Barry akan dibawa oleh polisi Amerika, tapi semua itu gak akan terjadi jika Barry mau menjalankan lagi misi dari CIA. Raid on my family. That's off now, right? No, that's Akhirnya Barry bebas dari penjara lalu diminta agar membawa semua keluarganya pindah keluar kota. Rosid berkata jika CIA telah menyediakan tempat tinggal baru untuk Barry beserta keluarganya. Pada keesokan hari, Barry dan keluarga tiba di rumah baru, tapi sayangnya rumah itu sama sekali gak terdapat perabotan. Dari kejauhan Barry melihat Rosid, lalu segera menghampiri, kemudian Barry diajak pergi ke sebuah tempat. Ternyata Barry diajak ke sebuah bandara dan itu semua akan diberikan pada Barry. Tentu Barry sangat kaget karena gak menyangka CIA memberikan bandara bahkan lengkap dengan sebuah pesawat. Tapi semua itu gak cuma-cuma karena Barry mendapatkan misi untuk mengirimkan senjata ke daerah konflik. Barry sempat menolak karena gak mau membantu terjadinya peperangan. Tapi karena diancam akan dikembalikan ke penjara Kolombia, Barry pun terpaksa menerima misi itu. Kemudian Rosid memberikan buku panduan agar Barry gak tertangkap oleh aparat penegak hukum mulai dari DEA, Bea Cukai hingga FBI. Oh gitu ya.
Barry kembali ke rumah sambil membawa makanan dan satu tas berisi penuh uang. Tapi Barry dimarahi sang istri karena membuat sekeluarga sengsara dengan memilih pindah rumah. Sontak Barry memberikan semua uang itu pada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dikarenakan gak ingin dimarahi lagi, Barry akhirnya jujur bahwa dia lagi bekerja untuk CIA. Pada keesokan hari, Barry mulai menjalankan misi mengirim senjata kepada kelompok pemberontak bernama Contras. Kedatangan Barry membuat para pemberontak kaget hingga Barry diserbu dan semua barang berharganya diambil. Beruntung Barry gak kenapa-napa dan sukses menjalankan misi itu. Selang beberapa hari Barry kembali menjalankan misi. Kali ini dia diperintah membawa minuman dan makanan bagi para pemberontak. Demi berjaga-jaga, Barry membawa stik baseball karena takut diserbu seperti sebelumnya. Dari kejauhan terlihat Jorge dan sontak Barry sangat kaget karena ternyata para pemberontak itu sangat mengenal baik Jorge. It tells me you are the crazy gringo who always deliver. Jorge menawari Barry misi lain, yaitu membawa senjata dari Amerika ke Kolombia. Barry juga ditugaskan untuk kembali mengantar narkoboy dan kali ini akan diberikan kepada para pasukan pemberontak dan akan diantarkan ke Amerika. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa sebenarnya para pemberontak Contras sama sekali gak mau berperang, melainkan ingin mendapatkan uang. Bueno, moviéndose pues. Law enforcement and fly straight to the cartel's airstrip in Medellin. Singkat cerita, Barry berhasil dan terus menjalankan misi tersebut. Keberhasilan itu membuat para kartel semakin kaya dan tentu Barry dibayar dengan sangat tinggi. Dikarenakan permintaan sangat tinggi, membuat Barry keteteran hingga akhirnya dia merekrut beberapa orang untuk membantu mengedarkan narkoboy mulai dari Amerika, Meksiko, hingga Asia. Pada suatu hari, Rosid meminta Barry menjalankan misi di mana kali ini Barry harus membawa para pasukan pemberontak ke Amerika untuk menjalani pelatihan. Tentu Barry sangat bingung karena misinya semakin aneh, tapi karena senang, Barry menerimanya. Setelah selesai menjalankan misi dari Rosid, Barry kembali menjalankan tugas utama, yaitu mengedarkan narkoboy. Berkat kerja kerasnya, kini Barry menjadi sangat kaya raya. Bisnis pengantaran narkoboy serta senjata semakin lancar dan Barry mendirikan banyak bisnis lain demi melakukan pencucian uang. Saking suksesnya, Barry sampai membuat armada udara sendiri yang khusus menjalankan tugas mengantar narkoboy dan memotret kegiatan para pemberontak. 15 of me to trust. I had 40 parked in Miami. Business was a booming. Pada suatu hari, Barry kedatangan adik iparnya yang kita panggil aja dia Jare aja lah ya, sesuai request dari brad kita yang satu ini yang meminta tinggal bersama karena masih menganggur. Dikarenakan kasihan, Barry menerimanya, bahkan memberikan pekerjaan agar gak terus-terusan push rank ML. Jare mulai bekerja menjadi seorang cleaning service di hanggar milik Barry. Seperti kebanyakan pemuda, Jare merasa mudah lelah dalam bekerja, tetapi Barry tetap mempertahankan karena kasihan. Singkat cerita, bisnis yang Barry jalankan menjadi semakin besar sampai-sampai dia bingung bagaimana caranya menyimpan uang. Barry sampai mengubur beberapa kantong uang, bahkan menyimpannya dalam tumpukan jerami pakan kuda. Di suatu hari Barry terkejut karena melihat Jare membeli mobil baru dan Barry sangat curiga bahwa Jare telah mengambil uangnya. Akhirnya Jare mengaku bahwa dia menemukan tumpukan uang yang disimpan di hanggar pesawat. Scene berpindah memperlihatkan seorang agen FBI bernama Craig yang kaget karena melihat banyak uang tersimpan di sebuah kota kecil yang mana kota tersebut adalah tempat Barry tinggal. Sementara Barry lagi membangun beberapa bank demi mencuci semua uangnya agar gak terlacak.
Beberapa hari kemudian, Craig merasa curiga karena di kota itu terdapat banyak bank dengan jarak yang berdekatan. Craig merasa ada hal yang gak beres di kota itu. Sementara Barry lagi menjalankan misi mengantar narkoboy, tapi aksinya diketahui oleh penegak hukum. Dia diminta segera mendarat, tapi karena gak ingin tertangkap, Barry menunjukkan kemampuan dengan terbang rendah hingga melakukan pendaratan darurat dan kemudian... Beruntung Barry masih selamat dan buru-buru kabur sebelum para aparat datang. Gak lupa Barry memberikan sebagian uang untuk ganti rugi karena telah membuat beberapa rumah rusak karena mendaratkan pesawat. Aduh. Di tempat lain, Jare pergi ke sebuah tempat untuk menghabiskan uang yang telah dia ambil dari hanggar. Dari kejauhan, seorang polisi gak sengaja melihat itu dan gak habis pikir karena melihat banyak sekali uang dalam koper. Jare masuk ke restoran dan sangat terkejut saat melihat polisi. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, Jare segera kabur. Gak lama Jare berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Kabar tersebut sampai pada Barry dan tentu aja membuatnya marah karena Jare sangat ceroboh. Di waktu yang sama Barry sangat pusing karena mendapatkan misi mengirimkan narkoboy sebanyak 1,5 ton. Tentu itu sangat beresiko karena Barry belum pernah melakukan pengiriman sebanyak itu. We'll leave and then we'll figure it out. I'll figure it out. Beberapa hari kemudian, Barry menghubungi Jare memastikan keadaannya dan meminta agar tetap tenang. Kemudian Barry dihubungi oleh Jorge, diingatkan agar segera mengirimkan narkoboy. Jorge berkata bahwa Jare akan dia bebaskan dan Barry gak usah khawatir. Gak butuh waktu lama, Jare akhirnya berhasil bebas dan langsung dibawa Barry pergi. Barry merasa sangat khawatir jika Jare telah membocorkan semua bisnisnya kepada para polisi. Barry meminta Jare kabur ke luar negeri demi keamanan bisnisnya. Mendengar itu Jare segera pergi dan menuruti semua perintah Barry. Saat akan menaiki mobil, Jare meminta agar Barry terus mengiriminya uang setiap bulan karena jika tidak, maka dia akan melaporkan Barry pada polisi. Sontak Barry segera keluar dari mobil, tapi tiba-tiba... Ternyata Jorge telah memerintahkan anak buahnya memasang bom pada mobil Jare demi keamanan bisnis narkoboy. Itu semua terpaksa dilakukan agar dia dan Barry tetap aman. Wah gila, kejam sih. Tapi si Jare juga gak tahu diri. Ya udahlah ya. Kemudian Barry pergi ke hanggar dan masih gak menyangka dengan apa yang terjadi pada Jare. Barry sampai gak mau berinteraksi dengan orang lain karena gak menduga jika semua bisnis yang dijalankan sampai harus mengorbankan adik iparnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Barry bertemu dengan Rosid diminta agar memulangkan pasukan kontras. Rosid menyadari jika selama ini Barry malah mengirimkan semua senjata ke Kolombia bukan kepada pasukan pemberontak. Barry berpura-pura gak tahu, tapi di saat yang sama dia gelisah karena Rosid telah mengetahui aksinya. Come on, boys, we gotta move. Dari sana Barry pergi ke hanggar meminta kepada semua karyawan mengosongkan tempat itu. Barry sangat khawatir jika para aparat datang dan jika sampai ketahuan mereka semua bisa dijebloskan ke dalam penjara. Got it. Need a little help back here. Here's the bag. Tapi baru aja akan membersihkan tempat itu, para aparat datang mulai dari DEA, polisi, hingga FBI. Akhirnya Barry langsung dibawa ke kantor kejaksaan. Di sana Barry diinterogasi oleh jaksa cantik dan Ambu Rahoy karena melakukan kejahatan berat mulai dari mengedarkan narkoboy, senjata, hingga pencucian uang. Barry diancam akan dipenjara seumur hidup dan ditempatkan dalam sel isolasi berukuran kecil. Di tengah-tengah itu jaksa dihubungi oleh gubernur karena ada hal yang ingin dibicarakan terkait Barry. You do that for all of us? Yes, sir, I would. Barry diajak berkumpul bersama para aparat, lalu Barry berjanji akan memberi mereka semua mobil Cadillac. Wah, boleh tuh. Dengan tenang Barry berkata bahwa dia pasti dibebaskan dari penjara dan semua aparat itu justru akan mendapatkan masalah karena telah berani menangkap Barry. Ternyata emang benar, gak lama jaksa datang memberitahu bahwa Barry harus dibebaskan. He's free to go. Free to go.
Kemudian Barry dijemput CIA dan dibawa ke Gedung Putih atau kantor Presiden Amerika karena akan diberikan sebuah misi. Di sana Barry bertemu dengan para petinggi pemerintah lalu diberitahu jika misi kali ini adalah untuk menangkap para kartel narkoboy. Barry langsung menerima misi itu, terlebih akan dianggap sebagai pahlawan karena telah berani berkorban untuk negara. They put me right back in business. Akhirnya Barry bersiap akan pergi mengambil narkoboy dari para kartel. Tetapi pesawat yang digunakan telah dilengkapi dengan berbagai kamera agar bisa memotret para kartel untuk bukti kejahatan. Dalam menjalankan tugas, Barry gak sendirian, melainkan dibantu seorang temannya. Sebelum pergi, Barry sempat ragu karena bagaimanapun telah bekerja dan kenal baik dengan para kartel, tapi Barry gak punya pilihan lain. Setibanya di sana, Barry disambut oleh anak buah kartel dan langsung ditodong senjata. Barry sebisa mungkin tetap tenang agar misi yang dijalankan bisa berhasil. Tiba-tiba Jorge datang dan secara mengejutkan, Jorge memerintahkan agar Barry ditembak. Tapi ternyata Jorge hanya bercanda dan justru sangat menunggu kedatangan Barry. I saved your life, Barry. I saved your life, man. Yes, you did. Jorge mengajak Barry bertemu dengan Pablo Escobar. Demi membuatnya luluh, Barry telah menyiapkan motor Harley Davidson sebagai cenderamata untuk Pablo Escobar. Tentu Pablo luluh dan sama sekali gak curiga dengan Barry hingga mereka pun kembali membahas bisnis. Rencana berjalan dengan lancar karena para kartel sampai pejabat korup backingan mereka berhasil difoto dan tentu itu membuat pemerintah sangat senang. We're gonna make history. Beberapa hari kemudian, foto-foto tersebut bocor ke publik dan tentu membuat Barry sangat ketakutan. Kabar itu juga sampai kepada para kartel dan mereka berencana untuk balas dendam menyerang pemerintah Amerika. Singkat cerita, rumah Barry digeledah oleh FBI, lalu semua uang dan barang berharga disita. Tapi Barry udah persiapan karena sebelumnya dia telah meminta sang istri agar memakai semua perhiasan yang ada karena berdasarkan undang-undang, aparat gak boleh menyita perhiasan yang lagi dipakai. Barry mencoba menguatkan sang istri, meminta agar dia pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Akhirnya Barry menjalani sidang, tapi karena telah menjalankan misi dari pemerintah, Barry hanya dilarang menggunakan alat komunikasi selama 1000 jam dan gak dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun bukti-bukti menunjukkan Barry mengedarkan narkoboy, tapi Barry bisa lolos dari hukuman penjara. Kemudian Barry mulai membuat video pengakuan di mana awalnya dia menerima misi dari CIA. Demi keselamatan, Barry terus berpindah-pindah tempat agar para kartel gak bisa menemukannya. Barry juga membuat video tentang semua bisnis yang dimiliki oleh para kartel dan juga aksi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Kontras. Oh, thanks. Sayangnya pada suatu hari Barry ditemukan oleh para kartel hingga akhirnya dia pun tewas. Tapi bukti-bukti yang telah dibuat Barry tersebar luas ke media dan semua menyadari bahwa selama ini pemerintah Amerika justru membiayai para pemberontak. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Aduh, maaf Brad, suara agak kurang maksimal soalnya batuk-batuk gimana gitu, cuacanya dingin banget. Kalian jaga kesehatan ya. BTW mau nanya, pendapat kalian, Barry ini pahlawan atau penjahat? Coba ketik di kolom komentar, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah: jadilah orang pintar karena sebesar apapun masalahnya, selalu ada solusi bagi orang yang pintar dan berguna. Nah, itu dia. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.